Pernahkah kalian merasa aneh tiap tahun katanya ada kenaikan gaji atau penyesuaian upah? Angka di slip gaji atau di rekening bank memang terlihat bertambah, tapi saat pergi belanja bulanan, kok rasanya barang yang bisa dibeli makin sedikit? Kalau kalian merasakan ini, selamat datang di jebakan yang saya sebut matematika kemiskinan terstruktur. Mari kita coba menghitung hitung-hitungan sederhana. Anggap saja kenaikan gaji tahunan kita, entah itu sebagai PNS, karyawan swasta, atau penyesuaian upah minimum relatif, rata-rata ada di kisaran 5-8%. Sekilas kedengarannya lumayan kan? Angkanya naik. Kita senang, tapi tunggu dulu. Coba kita bandingkan dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok di sekitar kita. Beras, telur, cabai, bawang, tarif listrik, biaya sewa rumah, bahkan uang sekolah anak. Kenaikan harga-harga ini yang kita sebut inflasi bisa jauh lebih tinggi. Seringkali mencapai 10%, bahkan bisa tembus 15% dalam setahun untuk beberapa item. Ini artinya apa? Ini artinya secara tidak sadar kita sedang berlari di atas treadmill yang terus melaju. Kita terus berlari, berusaha mengejar harga-harga yang semakin mahal. Masalahnya, kecepatan treadmill, yaitu kecepatan kenaikan harga, jauh lebih tinggi daripada kecepatan lari kita, yaitu kecepatan kenaikan gaji. Kita capek berlari, tapi sebenarnya kita tidak maju kemana-mana. Malah, kita perlahan-lahan mundur secara nominal atau dari segi angka. Gaji kita memang bertambah. Angka 5 juta rupiah jadi 5,4 juta rupiah. Kelihatannya kita jadi lebih kaya, tapi secara real dari segi daya beli atau nilai uang yang sebenarnya, kita justru mengalami pemiskinan yang halus dan konsisten setiap tahunnya. Kita seringkali tidak sadar sedang menjadi lebih miskin karena kita terbuai oleh ilusi angka yang membesar di rekening. Padahal, yang terjadi adalah nilai uang itu sendiri yang terus menyusut. Uang 100.000 hari ini tidak akan bisa membeli barang yang sama dengan 100.000 tahun depan. Jadi, teman-teman, kalau kita hanya berharap pada kenaikan gaji tahunan untuk mengubah nasib kita menjadi lebih sejahtera, sepertinya kita harus berpikir ulang. Karena dalam matematika ekonomi yang kejam ini, sistem kenaikan gaji kita seringkali hanya dirancang agar kita bisa bertahan hidup, bukan untuk benar-benar menang dan mencapai kebebasan finansial. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata kita agar lebih cerdas dalam mengelola keuangan dan mencari sumber penghasilan lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih sudah menonton.